Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wa salamuhu alaihi, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali mengkaji atau di daurah fikih puasa Ramadan yang sekarang sudah masuk pada pertemuan yang ke-6, dan pembahasan pada kesempatan kali ini adalah puasa-puasa yang disunahkan apa saja, dan puasa-puasa yang makruh apa saja, dan puasa-puasa yang diharamkan itu apa saja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan beserta kasih sayangnya kepada kita semua. Allahumma amin. Pembahasan pertama tentang puasa-puasa yang disunahkan ada 9, halaman 116. Halaman 116 tentang puasa-puasa yang disunahkan itu ada 9. Yang pertama, puasa Daud. Puasa Daud itu adalah sehari puasa, besok tidak puasa, besoknya lagi puasa, selang-seling puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak gitu. Dan para ulama menyebutkan bahwa puasa Daud ini adalah puasa yang paling afdal dan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puasa Daud. Jadi nanti kalau ada pertanyaan puasa apa yang paling afdal dan puasa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Setelah puasa Ramadan, ya, puasa sunnah yang paling Allah cintai, puasa sunnah yang paling Allah cintai dan yang paling afdal setelah Ramadan, Ramadan wajib, adalah puasa Daud. Dalilnya apa? Kisahnya Abdullah bin Amr, bahwa saat ia datang, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Daud alaihissalam, dan puasa yang dicintai Allah adalah puasanya Daud alaihissalam. Beliau tidur setengah malam, kemudian qiyamul lail di sepertiganya, dan tidur kembali di 1/6 terakhirnya. Itu salat yang paling afdal, salat yang paling Allah cintai, teman-teman. Salat sunnah, ya, salat sunnah. Jadi pertanyaannya tidak secara umum gitu. Pertanyaan ini salat sunnah yang paling Allah cintai, puasa sunnah yang paling Allah cintai. Kalau salatnya Nabi Daud, apa itu? Kalau malam itu kita bagi waktunya, bagi 2,5. Misalnya kan ya, ini maghrib jam 6, subuh jam 6 misalnya, untuk gampangin nih, ngitung waktunya. Otomatis kan jam 12 itu pas pertengahan malam, kan gitu ya. Nah, Nabi Daud itu tidur dari jam 6 sampai jam 12, setengah pertamanya itu beliau tidur, setengah pertama malam beliau tidur. Kemudian nanti bangun melakukan salat qiyamul lail dari jam 12 sampai kurang lebih misalnya sampai jam 3. Kemudian akhirnya tidur lagi sampai akhirnya bangun di subuh. Gitu, Pak. Jadi ternyata salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Nabi Daud, tidur dulu setengah malam, kemudian bangun sepertiganya, kemudian tidur lagi 1/6-nya gitu. Dan puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi ada syaratnya, Pak. Ada syaratnya. Jadi ada syaratnya, yaitu tidak membuat kita menjadi meninggalkan yang wajib. Puasa ini menjadi paling Allah cintai kalau kita lakukan itu tidak membuat kita lantas meninggalkan perkara-perkara wajib lainnya. Kalau ternyata kita puasa Daud kemudian menjadi lemah, kemudian akhirnya menjadi
banyak hal-hal wajib kita tinggalkan karena kita lemah nih, karena puasa Daud gitu capek. Justru itu bukan menjadi puasa yang paling Allah cintai gitu. Kalau sampai akhirnya meninggalkan perkara-perkara yang wajib lainnya. Misalnya sholat 5 waktu di masjid bagi laki-laki itu menjadi terabaikan. Kemudian misalnya contoh mencari nafkah untuk anak istri karena puasa Daud menjadi terabaikan. Itu kan hal yang wajib gitu dan seterusnya. Poin yang kedua, puasa sunnah berikutnya adalah puasa Senin Kamis. Dalilnya apa? Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memastikan untuk bisa berpuasa di hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Imam Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, hadis sahih. Jadi lihat kalimat Ibunda Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulazim gitu. Yuwadzib, selalu memastikan untuk bisa berpuasa di hari Senin dan Kamis. Pertanyaannya kenapa ya Rasul selalu gitu memastikan agar bisa berpuasa Senin Kamis? Akhirnya suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hal itu, Pak. Dan beliau menjawab, karena itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku diutus menjadi Rasul, atau hari di mana diturunkan kepadaku wahyu Allah. Di antara sebabnya, di antara sebab berikutnya, bahwa 2 hari itu adalah hari di mana semua amal-amal soleh itu diangkat kepada Rabbul Alamin. Dan aku senang dan aku ingin jika amalku saat diangkat kepada Allah, aku sedang berpuasa. Gitu. Ini di antara sebab. Kalau ada pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW selalu memastikan agar bisa berpuasa di Senin Kamis? Ternyata di antara sebabnya adalah ini semua yang tadi sudah kita sampaikan. Poin yang ketiga, puasa sunnah berikutnya adalah puasa 3 hari setiap bulan, halaman 118. Mustahab hukumnya beda ya antara sunnah, antara mustahab dengan antara mubah, seperti pertanyaan kemarin. Itu kan apakah mengguyur kepala di siang Ramadan itu sunnah? Jawabannya ya bukan sunnah, dia mubah gitu. Gitu. Sehingga beda antara sunnah dengan mubah. Puasa 3 hari setiap bulan, ini hukumnya mustahab atau sunnah gitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, ini dalilnya kenapa 3 hari setiap bulan itu sunnah. Kata Abu Hurairah, kekasihku telah berwasiat kepadaku 3 hal. Siapa kekasihnya Abu Hurairah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah 3 hal. Yang pertama, puasa 3 hari dalam setiap bulan, kemudian sholat 2 rakaat duha, kemudian yang ketiga melakukan sholat witir sebelum tidur. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah gitu. Dan kita tahu bahwasanya Abu Hurairah itu ulama, di antara ulamanya para sahabat, dan pernah menjadi salah satu gubernur di negeri-negeri Islam, Abu Hurairah. Dan ini wasiatnya, Pak. Sehingga bagi siapa yang para penuntut ilmu hendaknya mengambil wasiat ini, para pemimpin hendaknya mengambil wasiat ini. Apa itu? Puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat salat duha, dan melakukan witir sebelum aku tidur. Lihat, witir sebelum tidur. Abu Hurairah. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya melakukan witir atau qiyamul lail, salat tahajud sebelum tidur. Seperti kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang tidak bisa salat malam kalau beliau harus tidur dulu, enggak bisa. Akhirnya datangnya Rasulullah, aku tidak bisa kalau tidur dulu. Sehingga Abu Bakar saudagar, pedagang, akhirnya beliau salat malamnya itu sebelum tidur. Tapi kalau Umar tidur dulu. Sampai akhirnya Rasul mengiyakan keduanya. Jadi yang afdalnya yang mana? Tidur dulu atau tidak tidur? Mana yang afdal? Afdalnya itu tergantung diri kita masing-masing. Kalau bisa bangun di sepertiga malam, maka itu yang afdalnya. Tapi kalau kita merasa, aduh mual bisa, iya mual, maka sebelum tidur afdalnya gitu. Itu ucapan Imam Ibnu Rajab.
Al-Hambali rahimahullah taala. Kemudian lihat sabda Rasul berikutnya, puasalah kalian 3 hari. Ini arti sabda Rasul SAW. Puasalah kalian 3 hari dalam setiap bulan, karena sesungguhnya kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat. Dan puasa 3 hari setiap bulan itu seperti puasa 1 tahun, puasa dahr muslim. Jadi kan maksudnya gimana? Orang yang berpuasa setiap bulan 3 hari seperti dia berpuasa setiap hari 1 masa. Dari mana hitungannya? Karena 1 amal soleh itu pahalanya berapa? Lipat gandanya 10. Kita hitung. Kalau setiap bulan 3 hari, maka selama 12 bulan setahun berapa dapatnya? 3 kali 12 berapa? 3 kali 12 berapa? 36. Nih. 36. 36 tinggal dikali 10, setiap kebaikannya kan 10. Maka dikali 36, totalnya 360. Berapa hari dalam 1 tahun? 360. Maka kata Rasulullah SAW, karena sesungguhnya yang puasa 3 hari setiap bulan itu seperti dia puasa 1 tahun full pahalanya. Dan kita tahu keutamaan puasa itu seperti apa. Di acara Tarhib Ramadan, 1 puasa saja kita lakukan karena Allah, itu bisa menjauhkan diri kita dari neraka Allah sejauh 70 tahun perjalanan di akhirat. 1 hari aja di akhirat itu berapa lama? Dan apalagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua amal soleh itu untuk Bani Adam, kecuali puasa. Itu mah untukku, kata Allah dalam hadis qudsi, dan aku sendiri yang membalasnya. Sama seperti pahalanya sabar. Sabar itu unlimited, Pak. Pahalanya nggak terbatas. Maka ternyata puasa pun sama seperti sabar. Karena puasa itu di dalamnya ada kesabaran untuk banyak berbicara, ada kesabaran untuk menahan nafsu makan minum, ada kesabaran untuk menahan nafsu, ada kesabaran untuk tidak membicarakan orang lain, ada kesabaran untuk ini dan itu semua. Makanya pahalanya tidak ternilai, unlimited maksudnya gitu, tidak terhitung gitu. Pertanyaannya, 3 hari setiap bulan itu kapan? Awal bulankah, tengah bulankah, atau akhir bulan? Ternyata para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, dijadikan puasa ayyamul bid. Al-ayyam artinya hari-hari, al-bid artinya putih. Tapi tidak ada puasa putih. Tidak ada puasa putih. Yaitu tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriah. Ini pendapat yang pertama, Pak. Gitu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Adapun yang pendapat yang kedua, setiap 3 hari di awal bulan. Ternyata berdasar pada hadis yang dhaif. Kemudian yang ketiga, Senin, Kamis dan Senin Jumat depannya. Jadi pun hadisnya dhaif. Sehingga yang lebih kuat itu adalah pendapat yang pertama, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 puasa 3 hari setiap bulan itu, puasa ayyamul bid. Poin yang keempat, puasa sunnah berikutnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Ini adalah sunnah. Maksudnya Syawal itu dimulai dari tanggal 2 Syawal, karena 1 Syawal itu Idul Fitri, tidak boleh puasa di hari itu, karena Rasul mengatakan itu adalah hari makan dan minum, seperti yang nanti akan kita jelaskan. 6 hari di bulan Syawal, mulai dari tanggal 2 sampai akhir bulan Syawal gitu. Tapi lihat di sini, ternyata para ulama berbeda pendapat tentang apakah puasa 6 hari bulan Syawal ini sunnah atau justru makruh gitu. Pertama, jumhur ulama yaitu Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad mengatakan bahwa puasa 6 hari Syawal adalah sunnah. Dalilnya lihat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka itu sama dengan puasa ad-dahr,
disamakan lagi dengan puasa 1 tahun, puasa ad-dahr 6 hari. Gitu. Pahalanya sebesar itu, teman. Hadis riwayat Muslim. Jadi kuat hadis riwayat Imam Muslim ini kuat, Bukhari, Muslim itu kuat. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa puasa Syawal adalah makruh. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah makruh. Gitu. Mereka berkata bahwa puasa Syawal adalah puasa sunnah yang dilakukan setelah yang wajib, maka ini akan membuat orang-orang menyangka bahwa puasa Syawal pun adalah wajib sehingga hukumnya makruh. Jadi kan tabi'u, karena lafaz hadisnya tabi'u, ikutilah puasa Ramadan dengan 6 Syawal. Nah, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwasanya ini puasa makruh karena takut disangka wajib pula, sedangkan yang wajib itu adalah puasa Ramadan saja, rukun Islam. Hanya puasa Ramadan saja, sehingga karena takut disangka ini adalah wajib, maka makruh. Akan tetapi teman-teman, Imam Abdul Bar selaku muridnya Imam Malik, ulama besar di mazhab Imam Malik, Imam Abdul Bar berkata bahwa Imam Malik mungkin belum sampai kepadanya hadis Abul Ayyub di atas, sehingga tidak mengatakan puasa Syawal itu sunnah. Jadi kata bukan secara sengaja Imam Malik mengatakan makruh, gitu. Bukan sengaja untuk bertentangan dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah. Akhirnya dijelaskan oleh Imam Abdul Bar bahwa hadis Abul Ayyub ini tidak sampai kepada Imam Malik, juga tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah, karena kita tahu di zaman itu hadis itu belum terkumpul, Pak. Seperti di zaman sekarang. Mereka tuh dalam mencari satu hadis saja perlu melakukan perjalanan sejauh 1 bulan perjalanannya, Pak. Sehingga memang pantas jika memang beberapa hadis sahih itu tidak sampai kepada imam-imam kita sebelumnya, seperti yang diucapkan oleh Imam Abdul Bar, gitu. Apakah harus berkesinambungan puasa 6 hari Syawal? Para ulama berbeda pendapat. Dan Imam Nawawi berkata, mustahab hukumnya berpuasa di bulan Syawal 6 hari di awal bulannya, dan mustahab agar berkesinambungan dalam melaksanakannya. Kalau menurut Imam Nawawi di awal bulan mustahabnya dan berkesinambungan, gitu. Akan tapi walaupun tidak berkesinambungan atau bahkan bukan di awal bulan, maka itu pun boleh. Kata Imam Nawawi, ingat ya. Kata Imam Nawawi memiliki pendapat di awal bulan dan harus berkesinambungan. Tapi kata Imam Nawawi, walaupun tidak di awal bulan dan tidak berkesinambungan, itu pun diperbolehkan. Gitu, teman-teman. Itu juga menjadi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Poin yang kelima, puasa 10 hari bulan Dzulhijjah. Sunnah 10 hari bulan Dzulhijjah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini 10 hari bulan Zulhijjah. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amal dalam hari-hari lain, tidak ada amalan, tidak ada satu amal dalam hari-hari yang lebih utama dari amal di hari ini. Maksudnya 10 hari ini tuh amal solehnya nilainya besar jika dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, yang pahalanya itu tidak akan lebih besar dari hari-hari ini jika amal itu dilakukan di luar 10 hari bulan Zulhijjah ini, gitu. Kemudian para sahabat bertanya, apakah tidak juga dengan jihad? Pahala jihad pun masih kalah? Kemudian Rasul mengatakan, iya, wala jihad. Ternyata jihad juga masih kalah pahalanya dengan amal soleh apapun, teman-teman, yang kita lakukan di awal bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Misalnya seorang baca Quran di pertama bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai 10. Itu pahalanya besar banget. Sampai bisa menandingi pahala jihad. Kebayang gak sih, teman-teman? Bersedekah, itu pahalanya besar banget. Bisa menandingi pahala jihad. Kemudian puasa sholat, puasa sunnah, amal-amal soleh lainnya, puasa dan seterusnya, itu pahalanya besar sekali jika kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kecuali kata Rasul, amal-amal soleh itu di 10 hari ini kalah pahalanya dengan apa?
dengan orang yang keluar sendiri dari rumahnya membawa hartanya, kemudian seluruhnya ia infakkan di jalan Allah, kemudian pulang lagi ke rumah tanpa membawa pulang sepeser pun uang yang tadi dia bawa. Adapun amal soleh ini itu tidak ada bandingannya. Kalau tadi kan amal-amal soleh lain bisa menyamakan pahala jihad di awal bulan Zulhijjah 1 sampai 10. Kecuali kata Rasul, amalan-amalan itu tidak bisa menyaingi amalan ini. Apa itu tadi? Seorang keluar sendiri dari rumahnya, membawa uang tabungannya, membawa uangnya, dan pergi menginfakkan di jalan Allah. Kemudian ia pulang lagi ke rumahnya tanpa membawa pulang sepeser pun uang yang tadi dia bawa. Itu pahalanya tidak ada yang mengalahkan. Subhanallah itu. Sekalipun akhirnya kita mau mencoba bawa 100 ribu, 200 ribu tabungan kita keluar di amal, pahalanya besar, Allahu Akbar. Sekalipun 100 ribu, 200 ribu, sekalipun yang kita keluarkan adalah 50 ribu gitu. Tapi ya enggak juga kali kalau orang miliarder duitnya 100 ribu yang dikeluarin, kan enggak juga gitu. Maka afdoliyahnya itu bukan nominal gitu, tapi persentasi. Taib. Dalil-dalil khusus tentang bab ini adalah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa di 10 Zulhijjah. Kemudian hadis Imam Abu Dawud, hadis muttarib, hadis dhaif. Maksudnya apa teman-teman? Di sini memang Rasul, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul sendiri tidak berpuasa di awal-awal bulan ini, Pak. Tapi bukan berarti akhirnya tidak boleh berpuasa, karena hadis Rasul itu umum. Hadis Rasul itu umum. Amal-amal soleh di hari-hari ini itu pahalanya besar banget. Pahala jihad tidak bisa menyainginya, tidak bisa kata Rasulullah. Dan salah satu amal soleh yang paling besar pahalanya adalah puasa, Pak. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan, pahala puasa itu kata Allah, kecuali puasa mah untukku dan aku sendiri yang membalas. Sehingga akhirnya dari situ para ulama berijtihad. Sunnah kalau begitu melakukan puasa di 10 hari bulan Zulhijjah gitu. Karena lafaz hadisnya amal soleh gitu ya. Lafaz hadisnya amal soleh, dan Ibunda Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa di hari Zulhijjah. Bukan berarti berpuasa di 10 pertama Zulhijjah itu haram, bukan berarti begitu ya Pak ya. Nanti kalau ada pertanyaan, Rasul tidak melakukan puasa Zulhijjah, maka puasa 10 Zulhijjah itu tidak ada. Salah atau benar? Hah? Salah. Baik. Poin yang berikutnya, mengapa Nabi tidak pernah melakukan puasa 10 hari bulan Zulhijjah? Gitu ya, sedangkan puasa itu adalah mustahab, puasa ini adalah mustahab. Jawabannya adalah Nabi SAW meninggalkan amal tersebut sedangkan ia menyukainya. Hal itu dikarenakan beliau takut menjadi wajib untuk umatnya. Ini kata siapa? Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar di mazhab Syafi'i yang mensyarah hadis Bukhari. Jadi beliau menyebutkan, kenapa ya Rasul tidak puasa? Gitu. Padahal ini kan mustahab hukumnya dari para ulama. Ternyata jawabannya adalah karena Rasul takut. Ini hari ini afdol kata Rasul. Takutnya saat Rasul mempraktekkannya dengan puasa, itu menjadi terkunci amal soleh lainnya gitu loh Pak. Takutnya cuma puasa doang. Yang kedua takutnya justru malah diwajibkan puasa 10 pertama Zulhijjah itu. Ngerti ya Pak ya? Saat Rasul bilang hari-hari ini semua amal soleh itu pahalanya besar. Jihad juga enggak menandingi pahalanya. Kalau Rasul berpuasa di hari itu, khawatir kaum muslimin mempraktekannya dengan puasa saja. Mestinya kan yang Rasul sampaikan amal soleh apa saja. Yang kedua, takutnya kalau Rasul berpuasa, takutnya diwajibkan oleh Allah dan itu menjadi repot untuk kaum muslimin gitu Pak. Itu hikmahnya Pak. Nanti di pertanyaan tuh kayaknya muncul gitu. Puasa sunnah berikutnya puasa Arafah. Puasa Arafah, mustahab atau sunnah hukumnya puasa Arafah, yaitu kapan? Tanggal 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak berangkat ibadah haji. Bagi kita nih yang gak berangkat haji, maka puasa sunnah tanggal 9. Tapi bagi orang yang haji, apakah dia harus puasa? Hati-hati. Yang sunnahnya itu adalah kita yang tidak berangkat haji.
puasa Arafah. Tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Dalilnya apa? Dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa hari Arafah 9 Zulhijjah, aku berharap pahalanya itu adalah Allah mengampuni dosa tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Hadis Muslim, kuat. Puasa Arafah itu pahalanya besar. 9 Zulhijjah. Hapus dosa yang lalu, dosa yang 1 tahun yang akan datang. Poin yang ketujuh, puasa Muharram, puasa Asyura. Mustahab hukumnya untuk banyak berpuasa di bulan Muharram. Jadi maksudnya poin yang ketujuh ini puasa di bulan Muharram. Dan nanti di dalamnya ada puasa Asyura. Maka sunnah mustahab hukumnya untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Kenapa? Dan dia adalah sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan. Jadi puasa di bulan Muharram, puasa sunnah di bulan Muharram adalah sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan. Lihat di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Dan sebaik-baiknya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Kalau ini berbicara tentang keumuman gitu Pak ya, keumuman puasa di bulan Muharram gitu. Kemudian salat fardunya adalah yang terbaik, salat sunnah setelah salat fardu yang terbaik adalah salat malam. Pertanyaan, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban dari bulan Muharram. Tapi mengapa justru disebutkan bulan Muharram lebih afdal dari bulan Sya'ban? Gitu. Dalam riwayat lain kan Rasul itu, kata Ibunda Aisyah, Ramadan puasa full. Dan tidak ada bulan-bulan lain yang Rasul banyak berpuasa di dalamnya kecuali bulan Sya'ban. Gitu. Tapi kenapa para ulama menyebutnya bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang puasa bulan Muharram adalah puasa yang terbaik setelah Ramadan. Itu kata hadis Rasul gitu. Tapi Rasul tidak banyak berpuasa di bulan Muharram. Melainkan puasa yang banyaknya di mana? Di bulan Sya'ban. Lihat jawabannya. Pertama, karena ada nasnya yang sahih, karena ada dalilnya yang sahih riwayat Muslim bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa bulan Muharram lah yang lebih afdal dari bulan Sya'ban. Itu sebab pertamanya. Yang kedua, karena dalam riwayat lain dari hadis Muslim, Nabi SAW mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh orang-orang. Dan bulan Sya'ban adalah bulan yang semua amal tahun tersebut diangkat kepada Allah. Sehingga Rasul tuh saat ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh orang-orang. Rasul ingin memberikan panutan. Makanya puasa di bulan Sya'ban agar akhirnya tetap terjaga panutan dan teladan itu untuk senantiasa menjaga amal soleh sampai akhirnya masuk Ramadan. Jangan sampai akhirnya sebelum Ramadan kita berleha-leha. Nanti kan Ramadan kita akan puasa, sholat. Akhirnya di bulan Sya'ban kita leha-leha dulu deh. Kita makan-makan dulu yang banyak. Enggak, ternyata Rasul sunnahnya adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kalau banyak cucurak gimana tuh Pak? Boleh enggak? Boleh. Nanti cucuraknya kan nanti habis buka puasa sunnah di bulan Sya'ban gitu. Taib. Kemudian Imam Nawawi berkata, barangkali Nabi mengucapkan bulan Muharram adalah bulan yang paling afdal setelah bulan Ramadan di akhir hayatnya. Kata Imam Nawawi, mungkin saja itu terjadi saat Rasul hendak wafat. Kalimat hadis ini muncul, Muharram lebih afdal dari Sya'ban, itu menjelang sebelum Rasul wafat gitu. Nah itu puasa pada umumnya di bulan Muharram ya Pak ya. Ditambah lagi kan bulan Muharram adalah bulan apa? Bulan suci yang di antara bulan suci yang 4 kan gitu ya. Amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Amal buruk pun dilipat gandakan dosanya. Dan kita tahu amal terbaik di antaranya adalah puasa. Sunnahnya puasa Asyura. Nah ini tentang puasa Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Ini puasa yang sunnah. Kata Rasul SAW, puasa hari Asyura 10 Muharram pahalanya adalah Allah mengampuni dosa
1 tahun yang lalu, hadis Muslim. Dan sunnahnya teman-teman, kalau kita mau puasa Asyura harus tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Kenapa? Karena Rasulullah SAW saat datang ke Madinah bertanya, kenapa kalian berpuasa wahai orang-orang Yahudi? Ini jawab orang Yahudi, ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa. Kemudian kata Rasul, kami lebih berhak untuk berpuasa. Akhirnya Rasulullah SAW berpuasa tanggal 10 Muharram dan berkata, seandainya tahun depan aku masih hidup, kalau tahun depan aku masih hidup, kita akan puasa tanggal 9-nya dalam rangka apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi. Tapi qadarullah Rasul wafat dan itu tetap menjadi sunnah karena sudah diucapkan 9, 10 atau 10, 11. Puasa Sya'ban, mustahab hukumnya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban seperti hadis yang tadi sudah kita sampaikan. Apa hukumnya mengkhususkan pertengahan bulan Sya'ban dengan berpuasa? Temanya kalau dalam Islam teman-teman, menurut para ulama mengkhususkan itu tidak boleh. Tapi bagi yang mau berpuasa silahkan saja. Tapi jangan sampai dikhususkan, oh iya nih besok adalah pertengahan Sya'ban, saya akan puasa nih khusus. Enggak boleh. Tapi orang yang mau berpuasa boleh tidak boleh. Orang yang mau sholat boleh tidak boleh. Orang yang mau melakukan baca Quran boleh tidak boleh. Tapi temanya adalah jangan sampai ada niat pengkhususan. Oh ini karena malam ini kita khususkan melakukan ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah baca Quran. Nah pengkhususan itulah yang tidak boleh gitu. Puasa yang 9, puasa di bulan Al-Hurum, puasa yang di bulan suci ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini juga menjadi puasa sunnah gitu, memperbanyak puasa di bulan-bulan suci. Ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Urutannya ingat ya Pak, ini mungkin ada di pertanyaan nih. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu kan berurutan tuh. Nanti yang pisah sendiri adalah bulan Rajab. Ini akhirnya disunahkan memperbanyak puasa karena bulan ini adalah bulan suci dan semua amal soleh dilipat gandakan pahalanya dan amal buruk dilipat gandakan dosanya. Dan itu adalah puasa-puasa yang sunnah. Terakhir, bahasan berikutnya yang terakhir adalah puasa-puasa yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Yang pertama, puasa di 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Halaman berapa? 126. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa hari Idul Fitri itu, hari raya ini adalah hari makan dan minum gitu ya. Hari makan dan minum, dan perintah Rasul di Idul Adha itu, Rasul melarang berpuasa di 2 hari itu, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan hari yang lain yang kalian memakan dari sembelihan kalian, maksudnya Idul Adha gitu. Ini sudah menjadi ijma' ulama kata Imam Nawawi, sepakat. Ini puasa 2 hari raya ini. Dilarang berpuasa di 2 hari raya ini. Poin yang kedua, puasa yang dilarang berikutnya apa? Puasa di hari-hari tasyriq. Tasyriq, tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Kalau Idul Adha tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah. Nah, tanggal 11, 12, 13-nya itu juga dilarang berpuasa. Nabi SAW bersabda, hari-hari tasyriq adalah hari makan dan minum. Makan dan minum gitu ya. Kemudian yang ketiga, puasa apa lagi yang dilarang? Puasa dalam rangka menyambut Ramadan sehari atau 2 hari sebelumnya. Ini dilarang. Rasul SAW melarang hal tersebut gitu ya. Kecuali, ini ada kecualinya nih Pak. Kecuali ia yang sedang melakukan puasa sunnah Senin Kamis. Kalau ternyata Kamisnya itu adalah 1 hari sebelum Ramadan nih. Seninnya sebelumnya kita puasa. Pas Kamisnya ternyata Kamisnya ini adalah terakhir bulan Sya'ban, besok Ramadan nih. Kan kagak boleh ya? Enggak. Bagi yang biasa melakukan puasa sunnah mah diperbolehkan melakukan puasa
sehari sebelum Ramadan, asalkan dia sedang melakukan puasa sunnah. Kalau yang tidak memiliki puasa sunnah maka dilarang berpuasa 2 hari atau sehari sebelum datang Ramadan. Walaupun temanya latihan. Temanya latihan pun tidak disarankan. Nabi SAW bersabda, jangan pernah sekali-kali salah seorang di antara kalian berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kata Rasulullah SAW, ini larang, kecuali yang punya puasa sunnah sebelumnya gitu. Puasa yang keempat yang dilarang, apakah boleh mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa? Ini hari Jumat nih, saya mau mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Bolehkah? Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat makruh hukumnya berpuasa di hari Jumat saja. Makruh. Gitu ya, hukumnya makruh menurut jumhur ulama. Kecuali jika ia punya puasa sunnah sebelumnya yang berpapasan dengan hari Jumat seperti puasa Daud misalnya. Lagi-lagi kalau yang punya puasa sunnah sebelumnya sedang melakukan puasa sunnah dan puasa sunnah berikutnya bertepatan pada hari Jumat, maka baru boleh. Kalau tidak maka hukumnya makruh menurut jumhur ulama. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, janganlah salah satu di antara kalian berpuasa di hari Jumat kecuali jika ia berpuasa sebelumnya atau sesudahnya. Itu ya Pak ya? Dari jumhur ulama. Dan yang dipilih adalah pendapat jumhur ulama yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad gitu ya. Walaupun tadi ini kita tidak bahas, ada yang berbeda pendapat ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan boleh gitu. Tapi yang kita ambil adalah pendapat jumhur ulama mengkhususkan hari Jumat saja tidak boleh. Hukumnya apa? Makruh. Poin yang kelima, apakah boleh bagi wanita berpuasa sunnah tanpa izin suami sedangkan suaminya ada? Jawabannya tidak boleh. Nabi SAW bersabda, tidak boleh seorang wanita berpuasa sunnah tanpa izin suaminya sedangkan suaminya ada. Kalau suaminya tidak ada, boleh, karena hukum itu ada karena sebabnya ada. Kalau sebabnya tidak ada maka hukumnya menjadi tidak ada. Itu kaidah. Kalau di sini saat suaminya ada. Kalau suaminya tidak ada lagi keluar kota, sepekan baru akan pulang, maka dia boleh berpuasa sunnah. Tapi kalau mau puasa Ramadan, apakah harus izin? Tidak, gitu ya. Kalau misalnya puasa qada Ramadan, harus izin? Harus izin atau tidak? Harus izin. Kenapa harus izin Pak Dares? Karena masih ada suaminya di situ. Dan qada Ramadan itu waktunya apa? Tarohi itu apa? Tidak segera, boleh kapan saja gitu. Kecuali qada Ramadannya udah mepet nih, 3 hari lagi mau Ramadan, dia sisa 2 hari lagi. Ya sudah, itu menjadi tidak perlu izin kepada suami. Ini qada, ini wajib nih, udah masuk waktu wajib. Nah, jadi jangan sampai salah nanti saat menjawab pertanyaan. Jadi kita menuntut ilmunya bukan untuk menjawab pertanyaan ya Pak ya. Untuk kita pahami, untuk kita amalkan, untuk kita dakwahkan, untuk kita beritahu orang-orang jika tidak tahu ilmunya. Poin yang keenam sebelum terakhir, puasa ad-dahr, puasa 1 tahun. Para ulama berbeda pendapat ternyata tentang hukum puasa 1 tahun full. Ada orang yang ingin puasa 1 tahun full. Pendapat jumhur ulama mengatakan bolehnya melakukan puasa dahr selama tidak puasa di 2 hari raya dan hari-hari tasyrik. Jumhur ulama boleh selama hari raya tidak puasa, Idul Fitri, Idul Adha tidak puasa, hari tasyrik tidak puasa. Imam Malik berkata, tidak apa-apa hukumnya berpuasa dahr selama tidak puasa di hari raya dan hari-hari tasyrik. Imam Syafi'i berkata, jika sanggup berpuasa dahr seluruhnya kecuali hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, maka itu adalah perbuatan baik, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, jika berpuasa di hari-hari yang dilarang, maka aku berharap itu tidak apa-apa. Jika tidak berpuasa di hari-hari yang dilarang, maka aku berharap itu tidak apa-apa. Artinya jumhur ulama mengatakan boleh. Orang yang mau puasa setiap hari pun boleh, silakan. Asalkan di hari-hari yang dilarang berpuasa, dia jangan berpuasa. Seperti hari raya,
dan hari-hari tasyriq. Pendapat yang kedua, pendapat Imam mazhab Hanafi dan Imam Ibnul Arabi dari sebagian ulama mazhab Maliki juga. Kemudian ini adalah pendapat Imam Ibnu Qudamah, Imam Hambali mazhab Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Qayyim juga Imam Ahmad. Dari sebagian ulama mazhab Hambali, mereka semua berpendapat bahwa puasa dahar itu adalah makruh secara mutlak. Jadi pendapat yang kedua ini makruh secara mutlak. Dalilnya ada, Pak, hadis Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa dahar. Dahar itu dahar puasa ad-dahr, nah, sepanjang masa. Ternyata hadisnya Bukhari Muslim. Maka kita lihat penulis Syekh Ali Al-Halawa hafizahullah ta'ala berkata, hasil diskusinya munakosyah antara dua mazhab ini adalah bahwa jika puasa dahar itu justru membuat dirinya lemah, kemudian menjadi meninggalkan ibadah yang wajib, maka puasa dahar menjadi haram. Tapi jika membuat dirinya lemah kemudian jadi meninggalkan ibadah-ibadah lain yang sunnah, maka ini menjadi makruh. Dan jika berpuasa dahar dan sanggup melakukan ibadah-ibadah wajib dan yang lebih genting baginya puasa dahar dari puasa dahar, maka itu tidak apa-apa. Maksudnya ringkasnya gini, kalau akhirnya membuatnya jadi meninggalkan yang wajib, maka puasa dahar menjadi haram. Kalau akhirnya membuatnya menjadi meninggalkan yang sunnah, maka puasa dahar makruh. Kalau membuat dirinya tidak meninggalkan yang wajib, tidak meninggalkan yang sunnah, maka tidak apa-apa. Jadi ini digabungkan antara dua pendapat antar ulama ini. Karena jumhur bilangnya tidak apa-apa. Ini masalahnya jumhur bilang tidak apa-apa gitu. Yang ketujuh, mengkhususkan hari raya musyrikin dengan berpuasa, jelas tidak boleh. Lagi hari Imlek, hari kenaikan Yesus dan seterusnya, kita puasa yuk, enggak boleh. Gitu ya. Kemudian poin yang ke-8, puasa sunnah di setengah terakhir bulan Sya'ban. Setengah terakhir bulan Sya'ban, tanggal 16 Sya'ban sampai akhir. Apa hukumnya? Jumhur ulama berpendapat akan bolehnya hal tersebut. Jumhur ulama mengatakan akan bolehnya hal tersebut, gitu ya. Dalilnya apa? Perbuatan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa full di bulan Sya'ban. Dahulu beliau berpuasa di semua hari bulan Sya'ban kecuali sedikit saja tidak berpuasa. Tapi temanya ini sebenarnya ada khilaf antar ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Lagi-lagi gabungannya adalah kalau dia melakukan puasa sunnah sebelumnya silahkan. Tapi kalau tidak punya puasa sunnah sebelumnya maka jangan gitu. Itu gabungan gitu ya antara yang membolehkan dan yang melarang. Akhirnya ringkasannya seperti tadi. Terakhir puasa di hari Sabtu, ini pembahasan terakhir, Pak. Puasa khusus di hari Sabtu. Jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan hukumnya adalah makruh mengkhususkan hari Sabtu dengan berpuasa. Kata Nabi SAW, janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali pada hal yang telah diwajibkan kepada kalian gitu. Tapi lagi-lagi kaidahnya sama ya teman-teman ya. Sama kalau dia punya lagi puasa Daud, puasa sunnah sebelumnya maka boleh. Seperti puasa hari Jumat tadi. Kalau punya puasa sebelumnya ya silahkan. Kalau tidak punya puasa sebelumnya maka tidak. Karena di antara istri Rasul pernah ada yang berpuasa di hari Jumat. Kemudian kata Rasul SAW, apakah engkau puasa sebelumnya? Tidak. Apakah engkau akan puasa setelahnya? Juga tidak. Kata Rasul, kalau begitu batalkan puasamu. Itu salah satu istri Rasul melakukan puasa di hari Jumat. Akhirnya ditanya, apakah engkau puasa sebelumnya? Tidak. Apakah akan puasa setelah ini? Tidak juga. Batalkan kalau begitu. Karena tidak ada puasa sunnah yang sedang dia lakukan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Adapun pertanyaan silahkan di luar majelis saja, kita cukupkan karena sudah malam dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam wa a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.